Hai kalian para Capricorn, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian masalah percintaan ya. Kalau ada yang pengen nggak maunya keuangan ntar aja, itu ada waktunya. Ya udah, ini sesuai jadwal aja ya. Ya ampun. Kadang-kadang kiding-kiding ya kalian. Nggak sih, bukan bukan Capricorn. Ada tuh yang nulis apa keuangan dong. Giliran saya keuangan, percintaan dong. Ih, emang netizen. Oke, Capricorn ini pokoknya keuangan. Iya. Kenapa? Keuangan, percintaan. Sedih, kenapa? Capricorn, apa yang kau sedihkan? Tuh, kan udah terbalik. Nggak perlu sedih-sedih, ya ampun, hidup berlanjut, banyak pilihan. Oh, karena ada yang nggak jadi menikah ya, nggak jadi melanjutkan. Oke, ini kalau dilihat secara keseluruhan sedih ya. Capricorn, percintaannya ada yang, ya saya tahu nggak resonate buat semua, namanya juga ini adalah general reading ya. Cuma emang vibe-nya tuh, energinya penuh dengan kesedihan gitu. Karena mungkin percintaannya agak kurang baik gitu kan. Yang kalian harapkan ternyata by the end pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi gitu kan. Oke. Kartu pertama kalian ada Nine of Swords. Ya, untuk kalian para Capricorn yang masih berada dalam kesedihan karena mungkin hidup percintaannya agak kurang ya pada saat ini. Nggak masalah loh sebenarnya. Sedih sama senang tuh ganti-ganti Capricorn. Jadi nanti akan ada matahari setelah hujan, ada sesuatu yang baik setelah kesedihan dan lain sebagainya tentu saja. Justru kalau kalian sekarang sedih, gantinya sedih kan senang dong, ya kan? Oke, so untuk kalian para Capricorn nggak usah terlalu sedih dengan keadaan kalian sekarang. Kalau ada yang bilang, enggak sih mbak, sebenarnya nggak sedih-sedih amat, saya biasa-biasa aja di percintaannya. Nah udah, berarti ini kan udah waktunya untuk senang gitu, untuk bahagia. Jadi ini mungkin tidak resonate untuk yang lagi bahagia, tapi yang resonate di sini adalah Capricorn yang lagi nggak nyaman dengan percintaannya, entah itu karena kalian sendiri atau orang yang dealing dengan kalian, atau memang ada sesuatu hal lain yang mengganjal di hubungan kalian, jadi bikin kalian berduka ya, sedih. Tapi kalau dibilang itu adalah entrapment ya, ini ada Eight of Swords. Entrapment atau jebakan dari hubungan itu sendiri yang menuju ke arah yang jelek, itu sebenarnya enggak. Kalaupun hubungannya si Capricorn saat ini mungkin nggak enak, mungkin bikin kalian sedih, atau justru itu terjadi karena kalian mengingat yang lalu-lalu ya, yang dulu-dulu yang bikin sedih gitu. Ya, untuk saat ini sebenarnya kalian berada di situasi yang baik-baik saja. Situasi yang enak-enak aja gitu. Situasi dimana sebenarnya kalian nggak lagi berada di posisi yang nggak enak di percintaan. Dan kalaupun kalian ada kesedihan di situ, seperti saya bilang, nanti juga akan ada hal baik yang terjadi di kehidupan percintaannya Capricorn. Tunggu apa lagi sih yang saya lihat. Oh, kalaupun baik-baik saja, kalian merasa kayak ini bukan pilihan yang tepat gitu ya. Masih overthinking Capricorn. Karena saya juga punya Capricorn di ascendant saya dapat merasakan itu gitu. Bahwa di setiap kali membuat keputusan selalu ada pertanyaan apakah ini baik atau tidak ya. Em,
Karena ada Seven of Cups. Ini ada Seven of Cups di sini. Oke, Seven of Cups di sini tuh emang bener-bener harapan ya. Harapan dimana kalian para Capricorn akan menemukan banyak banget pilihan hidup yang baik-baik tentang percintaan terutama. Tapi tentu saja opsi-opsi tersebut ada yang kalau dipilih hasilnya kurang baik ada. Kalaupun kalian memilih untuk bertahan di posisi yang sekarang, Capricorn, tentu saja ada pilihan kalian bisa nanti lebih nyaman, tapi juga ada pilihan kalian nggak nyaman, gitu. Jadi memang situasinya penuh dengan pilihan, justru penuh dengan opsi di saat ini ya keadaannya si Capricorn. Dan itu tergantung gimana kalian ngejalaninnya. Maksudnya, kalaupun kalian memilih atau tidak memilih, tetap saja ini hidup berjalan. Hidup percintaan tetap berjalan. Jadi mau bagaimanapun kalian tetap harus memilih untuk hidup kalian sendiri. Tidak tergantung sama bacaan tarot, apalagi kalau ini hanya general reading. Yang terpenting adalah gimana kalian nyaman dengan keadaan kalian, mau memilih atau tidak memilih, atau masih pikir-pikir dulu mau sendiri atau bersama dengan seseorang, atau masih ntar dulu deh Mbak Lucy, ini overthinkingnya masih kenceng nih ya. Nggak apa-apa juga, silakan dipikirin lagi ya Capricorn. Seperti yang saya bilang, beberapa Capricorn sepertinya sulit untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang berikutnya. Mungkin ada yang bahkan putus, tidak melanjutkan, tidak bisa kayak menuju ke jenjang pernikahan dan lain sebagainya karena kartunya terbalik ya, Four of Wands-nya. So what? Kalau kalian memang tidak diizinkan oleh Sang Pencipta untuk meneruskan hubungan ini, ya udah, itu berarti yang terbaik gitu loh. Jahat ya saya ngomongnya ya. Enggak, bukan gitu. Ini kenyataan Capricorn. Maaf ya, ini mata saya kering, kayaknya saya harus pakai obat tetes mata. Jadi sebentar ya, sebentar, saya harus perbaiki mata saya dulu sebentar. Saya terusin nanti ya Capricorn. Hai Capricorn, saya kembali. Ternyata obat tetes matanya habis. Mau beli ntar deh ya. Lanjutin aja dulu. Oke, so yang seperti saya bilang ya, kalau memang kejadiannya adalah percintaan kalian bubar jalan, tidak bisa melanjutkan, ya itu memang yang terbaik gitu. Kalian masih dikasih banyak pilihan loh tadi. Jadi bahkan pilihan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan, aduh sorry ya saya pilek. Melanjutkan atau tidak melanjutkan itu juga termasuk di dalam hal yang diberikan Sang Pencipta kepada kehidupan percintaan kalian gitu. Kalaupun bubar jalan, ya itu memang udah ketentuannya dan kalian memang diharapkan untuk lebih mungkin konsentrasi dulu ya sama diri sendiri, fokus dengan diri kalian sendiri sehingga kalian punya banyak waktu untuk memikirkan lebih lanjut nih, apakah memang fokus ke percintaan atau yang lain, misalnya karir dulu gitu. Itu menurut saya sih jauh lebih baik, jauh lebih bagus dibandingin memaksakan diri gitu loh. Oke. Iya sih, ini swordnya datang semua loh. 8, 9, 10, ini 10 loh datang loh. Iya sih, kayak ngeganjel, nggak bisa meneruskan apa yang kalian inginkan. Terus kayak, aduh susah ini gimana ya mau diterusin. Tapi ini sebenarnya bukan hal yang buruk sih. Kan seperti saya bilang, kalaupun percintaannya Capricorn saat ini sedang tidak baik-baik saja, apa yang kalian harapkan di percintaan tidak seperti yang kalian harapkan, begitu realitanya gitu, dan kalian merasa susah untuk melanjutkan ini, dan gak usah dilanjutkan. Ngapain memaksakan diri? Kalian mau memaksakan diri bagaimana? Ya kan? Agak susah, my dear. Toh the moon-nya terbalik. Toh secara emosional, secara apa yang sebenarnya jadi bayangan buruk
kalian tuh sebenarnya nggak terjadi gitu. Ya seperti saya bilang ya, saya juga ada ascendant saya adalah Capricorn, di mana saya overthinking jika menghadapi sesuatu hal, karena dengan demikian memang si Capricorn mikirnya kayak gitu, kayak gini loh, Capricorn itu selalu punya sesuatu hal buruknya gimana gitu. Jadi kayak ini ada satu hal nih, oh bagus, kelihatannya bagus, tapi terus Capricornnya diam sambil bilang ini ini kayak it's good to be true gitu. Nanti pasti ada yang buruknya. Nah, tapi sebagai sebagai Capricorn itu sebenarnya bagus juga loh. Dengan begitu kan kalian punya rem untuk diri kalian sendiri, jadi nggak main bablas saja gitu, nggak. Jadi punya rem untuk diri kalian sendiri, punya ada yang bisa membuat kalian kayak ya udah, kalau emang belum bisa dilakukan ya nggak usah gitu. Tapi memang semua itu, ini terbalik ya kartunya, itu ilusi aja sih. Coba dipikirin lagi, mungkin ada hal yang terlewat sama Capricorn, jadinya Capricornnya juga nggak terlalu gimana-gimana. Coba Capricorn pikirin lagi, kali-kali itu hanya ilusi ya Capricorn. Coba dipikirin deh, coba dipikirin lagi. Untuk segala sesuatu hal yang berhubungan dengan percintaan di kali ini, yang saya lihat ini kayaknya hanya overthinkingnya Capricorn yang bikin keadaan makin runyam gitu. Sebenarnya sih enggak, saya juga nggak bilang ini baik-baik saja. Ini memang ada sesuatu hal yang perlu kalian pikirkan, tapi nggak usah nambah-nambahin gitu. Nggak usah nambah-nambahin, udah cukup secukupnya aja. Karena nih yang dipikirin sama Capricorn, the star-nya terbalik, kayak future, masa depan percintaan kalian tuh nggak sebagus itu, Mbak Lucy. Ini loh banyak ganjalan, banyak rintangan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya apa yang enggak sih, di kehidupan ini kan emang selalu ada rintangan gitu. Tapi bukan berarti nggak ada future ya. This is just in your mind aja sih sebenarnya. Ini hanya ada di kepala kalian aja. Nggak segitunya sih sebenarnya, my dear Capricorn ya. Ya seperti saya bilang, hidup itu naik turun, fluktuatif, naik turunnya itu kita nggak tahu sampai kapan, turunnya kapan, naiknya kapan, kita nggak perlu, ya nggak tahu gitu. Just enjoy the ride, enjoy the ride. Kayak kalian naik roller coaster atau halilintar tuh yang ada di Yudufan itu kan wuh, gitu ya. Halilintar sampai muter begitu kan, sampai terbolak balik ya kan. Ya sudahlah gitu, ya sudahlah, itu memang kehidupan ya seperti itu ya Capricorn. Oke. So next ada kartu dari, wait, I have something. Oke. Ada kartu dari Oceanic Tarot yang harus saya buka untuk kalian. Bener kan? Oke. 3 aja. Oke, 3 aja cukup katanya. Sip. Ini dia. Ini memang sedang ada the tower moment di kehidupan percintaannya Capricorn. Jadi perlu transformasi, perlu perubahan besar-besaran di kehidupan percintaannya Capricorn. Perubahan yang kayak gimana Mbak Lucy? Spesifik dong. Ini nih pembaca tarotnya nggak spesifik ngomongnya. Mau spesifik kayak gimana sih? Ini kan general reading, jadi saya ngomonginnya harus secara general, harus secara umum. Kalau personal reading beda, nanti saya bisa satu-satu diulas, satu-satu dijabarin. Itu kalau personal reading. Kalau general reading seperti ini, ya ini secara general, oke. Transformasi yang seperti apa kalau itu pertanyaan kalian? My dear Capricorn, transformasi itu harus dari diri kalian sendiri. Ubah apa yang memang harus dirubah, atau keadaan yang berubah
dan kalian enggak mau ngikutin ini, transformasi ini, padahal udah jelas ada the tower moment di kehidupan percintaannya si Capricorn. Then what do you expect? Terus kalian mau mengharapkan apa? Sebagai manusia, kita kan hanya bisa menjalani kehidupan kita dengan takdir yang udah ditulis untuk masing-masing orang. Karena kalau kalian against itu atau mempertanyakan itu atau nggak mau ikut itu, terus maunya gimana? Kan kita bukan tiba-tiba muncul di dunia ini sendiri. Ada yang membuat kita berada di sini, gitu kan? Mau ada teori konspirasi ini itu saya mah peduli amat, bodoh amat gitu. Karena kalau saya sih senormalnya manusia yang percaya bahwa kita diciptakan gitu. Jadi kalau kita berada di tower moment ini atau di momen dimana kita harus melakukan perubahan atau mengikuti perubahannya itu, ya wes ikut gitu. Jangan mau-maunya sendiri, pada akhirnya harus begitu, pada akhirnya Capricorn. Jadi mau nggak mau kita mengikuti perubahan itu gitu. Ya, gimana ya saya ngomongnya, semoga sih mengerti. Saya ngerti lah, oh Capricorn tuh smart semua, jadi mengerti lah ya. Intuition, the high priestess. Ikuti intuisi kalian sebagai elemen tanah bersama dengan Taurus dan Virgo. Capricorn itu sebenarnya juga diberkahi, diberikan intuisi yang lumayan tajam, terutama untuk diri sendiri. So, kenapa itu tidak digunakan, my dear Capricorn? Ikuti intuisi kalian dalam memilih. Ikuti intuisi kalian, mau stop dulu, merenung dulu untuk ngelanjutin percintaannya atau mau sendiri atau tidak. Ini nih bukan masalah kalian datang jodohnya atau enggak sesimpel itu nih bacaan cinta kali ini. Ini adalah kehidupannya Capricorn yang lagi ya begitulah gitu kan. Menggalaukan, lagi galau dengan segala situasi percintaannya gitu ya. Jadi ikuti intuisi kalian, dan intuisi kalian baik. Ini nih, ini bisa jadi ini bisa jadi kabar baik, tapi menurut saya ini juga bisa jadi pedang bermata dua. Kartunya adalah Page of Cups. Di bawahnya tulisannya proposal. Terus kalau dibilang secara literally bilang, wow sebentar lagi ada orang yang datang sama ke kalian and then mau nembak kalian. Kan kayak gitu ya. Ada proposal kan berarti ada yang datang kepada kalian. In a way iya sih, oke, iya di beberapa Capricorn akan terjadi seperti itu. Tapi sekali lagi di beberapa Capricorn juga ini nggak akan terjadi. Kenapa? Ya kalian nggak ngikutin transformasinya sih. Karena kalau diurut dari kartu Oceanic Tarot ini, yang pertama untuk mendapatkan ini ya, proposal atau ada orang yang akhirnya bisa menjadi oke lah, quote and quote, jodoh kalian. Yang pertama dilakukan adalah transformasi menjadi diri kalian yang lebih baik. Yang kemudian adalah mengikuti intuisi kalian, baru dapat proposalnya. Makanya saya bilang ini bisa jadi pedang bermata dua, karena kalau kalian saklek-saklek ngelihat ini bilang, wah jodoh saya sudah dekat, tapi nggak mau bertransformasi, nggak mau ngilangin segala kegalauan kalian, nggak ngikutin intuisi kalian, ini mana mau datang, ini kartu terakhir, yang pertama aja nggak dilakuin, gitu ya. Jadi dimengerti ya Capricorn. Yang saya lihat di situasi percintaannya Capricorn saat ini, entah itu resonate atau tidak untuk kalian. Kalau resonate ya sudah, mau didengerin juga oke, nggak didengerin ya skip aja. Oke, ini adalah situasi di mana Capricorn memang tidak berada di posisi yang tenang untuk masalah percintaan. Jadi ada kegalauan di situ, ada sakit hati di situ, kesedihan, mungkin melihat
dulu kalian pernah bersama seseorang, and then seseorang itu sekarang menurut kalian lebih berbahagia kehidupannya ketimbang kalian gitu dengan pasangan barunya, sementara mungkin kalian punya masalah dengan pasangan kalian yang sekarang. Itu cuma sekedar contoh ya, atau ada permasalahan yang lain. Nggak se nggak seperti itu juga sih gitu Capricorn. Karena dimanapun kalian berada, kapanpun itu kalian tetap akan menemukan permasalahan. Kalau kelihatannya orang lain bahagia, bukan berarti kalian gak bahagia. Kalau kelihatannya mereka bahagia, bukan berarti mereka 100% bahagia. Pasti tetap ada permasalahannya gitu loh. Oke, Capricorn, saya kembalikan lagi kepada kalian. Monggo silahkan kalian ikuti transformasinya menjadi kalian yang jauh lebih baik, bahagia sendiri walaupun berbahagia dengan diri sendiri, dengan atau ada orang itu atau tidak ada jodoh itu untuk kalian pada saat ini ya, tapi pasti akan datang kok pada waktunya. Kalian tetap bahagia gitu, karena bahagia itu diciptakan oleh diri sendiri, bukan tergantung orang lain, bukan tergantung situasi. Oke? So, sekarang pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no, dan jawabannya adalah yes, tapi dipertimbangkan ya. Yes, tapi harus dengan pertimbangan. Oke, dan dari ini apa, Angel's Guide to Oracle Card, pesannya adalah transformation. Yang mudah sih, dari tadi juga kita ngomong transformation kan. Ini yang penting. Ini yang penting. Transformation. So, kalian mau membuat kehidupan percintaan kalian, your personal life better? Ya, transformasi. Menjadi kalian yang juga lebih baik untuk mendapatkan hal-hal baik itu. Oke? Mau kalian bilang, enggak, aku lagi gak mikirin cinta-cintaan, baru sih aku lagi mikirin cari duit. It's okay. Apapun itu, transformasi tetap harus dilakukan. Transformasi untuk menjadi pribadi kalian yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Gitu loh Capricorn. Oke, so sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Saya harap yang terbaik, saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye.